Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita kembali lagi teman-teman. Kita kali ini mau mereview pengerjaan saya ya. Jadi ini sudah normal, sudah menyala ya. Kali ini kita hanya mereview saja hasil pengerjaan saya. Jadi ini ada mainboard Acer 4739 ya. Mainboard Acer 4739 ya. Masuk dengan kondisi mati total. Nah, di video kali ini saya hanya mau menunjukkan step by step apa saja yang saya lakukan ya. Oke, langsung saja kita akan mereview pengerjaan kali ini. Ya, oke teman-teman, kita sudah di meja kerja kita ya. Oke, di video kali ini saya tidak melakukan video service ya. Jadi video kali ini seperti biasa mereview pengerjaan saya. Jadi mainboard ini sudah bisa nyala ya teman-teman. Yang awalnya masuknya itu mati total. Nah, kenapa ini saya review seperti biasa? Karena ini usernya minta cepat. Nah, kalau biasanya itu saya itu kalau buat konten itu waktu malam ya. Jadi kalau siang itu berisik banyak orang, jadi tidak saya rekam begitu. Nah, jadi video ini kali ini mereview atau mengulas pengerjaan dari mainboard ini ya teman-teman. Semoga teman-teman nanti bisa memahami step by step apa yang saya kerjakan sehingga mainboard ini bisa kembali menyala. Oke, mohon maaf jika belum bisa record langsung ya. Tapi di sini saya tidak mengurangi step by step apa yang saya kerjakan. Semoga teman-teman bisa paham ya. Intinya di sini saya tidak menggurui, saya hanya sharing yang tujuannya semoga bisa bermanfaat ya. Oke teman-teman, langsung saja ya. Jadi di depan kita ini ada mainboard Acer 4739. Kode mainboardnya ini teman-teman. Itu ya, ini kode mainboardnya ini. Jadi ini kode mainboardnya. Oke, yang pertama-tama mainboard ini masuk dengan keluhan mati total ya. Nah, seperti biasa pada laptop-laptop yang lain, pada video-video yang lain, ketika mati total yang saya lakukan adalah pertama mengukur impedansi ini di setiap PL-nya, PL ini dengan mode buzzer ya. Jadi saya mengukur impedansinya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah di setiap blok-blok PL ini ada yang terindikasi short atau tidak ya. Seperti itu. Terus akhirnya saya cek semua PL-PL-nya ini semuanya saya cek semua. Dan hasil pengukurannya adalah tidak ada indikasi short di setiap PL-nya ini. Jadi kondisinya PL ini tidak ada indikasi yang short ya teman-teman. Oke, itu step yang pertama. Step yang pertama adalah pengukuran impedansi di setiap PL-nya. Terus yang kedua itu saya cek pakai adaptor. Nah ini ya, ketika saya colok adaptor atau tegangan, saya kasih tegangan di sini, ampernya itu tidak ada pergerakan ketika saya tekan tombol switch ini ya.
seperti itu. Berarti no switch ya biasanya. Tapi ya ini yang jelas ini mati seperti itu ya. Oke. Ketika saya kasih tegangan, ini tidak ada pergerakan ampere ketika saya tekan tombol switch. Oke, ya. Ini step kedua. Terus setelah saya mengetahui ampernya itu tidak jalan, saya ukur teman-teman di sini. Sebentar, saya ukur ya. Ya. Saya ukur tegangan mulai dari sini, tegangan kerjanya. Tegangan 19 volt, tegangan 3 dan 5 ALW. Terus sama tegangan yang dari EC atau IO di sini. Ya. Nah, saya kasih tegangan ya. Terus saya ukur mulai dari sini, urut dari sini teman-teman, bener-bener dari sini, bener-bener dari sini, dari sini menuju sini sampai sini sampai sini. Ini ada R ya, jadi di sini ada V in, ini ada V in. Di sini muncul 19 volt ya teman-teman. Di sini muncul 19 volt. Oke, berarti di blok pertama ini tidak ada masalah tegangan atau drop tegangan. Berarti 19 volt V-in itu masuk ya. Seperti itu. Terus saya ukur tegangan di 3 dan 5 volt. Di sini ini PL-nya. Ya. Ini PL 3 dan 5 volt. Saya ukur di sini teman-teman. Saya ukur di PL ini. Itu menunjukkan angkanya 0 alias tidak hadir tegangan 3 dan 5 volt ya. Terus karena PL ini itu bekerja dari perintah IC ya. Jadi IC-nya itu di sini ya, ini ya. PL-nya itu di PL-nya. IC-nya yang mengontrol tegangan 3 ALW muncul atau enggak itu adalah IC ini ya teman-teman. Ini kodenya kalau di skema RT8223M ya. RT8223M seperti itu. Nah, jadi sekilas karena saya menemukan masalah di tegangan 3 dan 5 volt, saya sementara fokus di sini ya. Saya fokus di sini. Berarti saya harus mengukur di blok sini, di sini. Di IC ini ya. Seperti itu. Nah, kita akan gunakan skema dulu ya teman-teman. Akan saya buka dulu skemanya di laptop. Di sini itu kodenya adalah apa itu ya? PU5 ini, PU5. Ya. Itu PU5. Sebentar ya, ini saya buka dulu skemanya. Ini buat yang teman-teman yang mau mengikuti silahkan. Ini kode mainboardnya, skemanya juga ini dicari bisa ya. Ini kode mainboardnya. Sebentar ya, ini masih membuka filenya. PU5 ya. Apa ini? PU5 teman-teman ya. Oke, di sini sebentar ya. Ini menggunakan mouse harusnya ya.
Oke, kita akan menuju ke skema ya teman-teman. Di sini akan saya jelaskan sedikit. Jadi karena kita sudah mengetahui sedikit masalah yang ada di mainboard ini, yaitu tegangan 3 dan 5 volt tidak keluar, dan yang mengontrol tegangan 3 dan 5 itu adalah IC ini. PU5 ini RT8223M ya. Nah, yang pertama yang kita ukur apa? Yang kita ukur jelas Vin ini teman-teman. Vin ini. Di sini saya ukur ya. Kemarin saya ukur muncul 19 volt. Dari sini Vin ini masuk sini ke sini 19 volt. Terus yang kedua apa yang kita ukur adalah enable ya. Enable di sini masuk Vin masuk ke sini, kalau tidak salah kemarin itu 3 volt ya. Jika 3 volt enable sudah keluar, itu terus kemarin saya ukur di Vrec 3 sama Vrec 5. Di sini muncul teman-teman. Vrec 3 itu 3 volt, Vrec 5 itu 5 volt. Kalau kata teman-teman itu Vrec itu adalah tegangan LDO kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau salah, mohon dikoreksi. Ya, Vrec 3 ini muncul, Vrec 5 ini juga muncul. Nah, di sini, fase 1 sama fase 2 ini adalah tegangan yang harusnya keluar 5 volt sama 3 volt ALW ya. Jadi fase 1, fase 2 itu tidak keluar. Padahal Vin masuk, enable ada, Vrec ada, Vrec ada. Vrec 3, Vrec 5 juga hadir. Itu terus mana ya? N-trip kalau nggak salah kemarin nggak saya ukur. Sebentar. Ya itu teman-teman. Yang saya ukur ini semua Vin sama enable Vrec 3 sama Vrec 5 ya. Cuma itu kelihatan yang saya ukur kemarin. N-trip ini tidak saya ukur kemarin ya. Jadi saya cuma mengukur di Vin, enable, Vrec 3, Vrec 5 ini. Oke, seperti itu. Terus setelah saya mengukur ini, yang saya lakukan yang pertama adalah, jadi untuk pengalaman saya, untuk kasus apapun biasanya saya hanya melepas lalu memasang lagi IC ini ya teman-teman, seperti itu. Nah, di mainboard ini ya, di mainboard ini juga sama. Saya hanya melakukan angkat pasang IC ini teman-teman. Jadi laptop ini kata pemiliknya itu jarang dan sangat sudah lama tidak dipakai, seperti itu. Jadi kita bisa melihat kasusnya dari histori penggunaan saja, seperti itu. Dan ini saya menggunakan ya, ini pengalaman saya ya teman-teman. Jadi saya biasanya kalau ada tegangan tidak keluar di IC itu atau apa, itu tidak langsung saya ganti, ini hanya saya angkat pasang saja ya. Dan setelah saya coba ternyata berhasil ya. Ini saya coba ya teman-teman ya. Ini sudah menyala ya. Tadi video awal sudah saya tunjukkan laptop ini nyala dan tampil ya. Ini itu LCD-nya, yang sebenarnya LCD-nya ini teman-teman, LCD-nya itu rusak karena kondisinya itu sangat kotor di dalam frame-nya ini. Di sini bisa teman-teman lihat ya. Jadi seperti itu kondisinya. Ini LCD kami, LCD milik toko ya. Nah, kita kembali lagi teman-teman ya. Jadi di video
bukan video kali ini, di troubleshooting mainboard ini yang tegangan 3 volt dan 5 volt itu tidak keluar, itu apa ya, yang nge-freeze ini IC ini. Nah, untuk teman-teman yang masih ragu atau bingung cara mengukurnya bagaimana, silakan cari di video-video lain, mungkin ada yang bisa menjelaskan bagaimana cara kerja dari IC ini. Kalau saya ya seperti itu tadi ya, ini hanya bermodalkan pengalaman saya saja, seperti itu. Jadi ini hanya angkat pasang IC-nya dan alhamdulillah sudah bisa menyala dan normal ya. Hanya LCD-nya saja yang rusak karena kotor. Nah, setelah kita mengetahui tadi ya teman-teman, saya lanjut lagi ini ke masalah debu ya. Jadi banyak sekali, memang katanya kata yang punya ini, laptop ini jarang sekali dipakai ya. Ya kalau jarang dipakai itu, kalau tempatnya bersih itu mungkin masih bisa ya teman-teman. Asal baterai dilepas ya. Baterai dilepas agar tidak ada tegangan yang yang hadir di mainboard ini. Katanya yang punya ini, laptop ini jarang dipakai, sudah lama sekali tidak dipakai. Terus ini kemarin memang sangat banyak sekali debunya. Di sini semuanya, di sini ini udah saya bersihkan ya. Udah saya bersihkan semuanya. Jadi itulah fungsi dari kebersihan laptop itu penting teman-teman. Efeknya ini udah fatal ya. Karena udah sampai LCD ini. LCD ini juga udah rusak. Dia garis putih. Kalau ini LCD milik toko dan masih normal. Mana ya? LCD-nya itu ini teman-teman. Ini LCD-nya. Saya tunjukkan sebentar. Ini LCD yang rusak, bawaannya yang asli ini ya, yang kotor ini. Ini udah saya bersihkan juga ini, udah saya angkat pasang IC ini semuanya. Ternyata di sini ada korosi di fleksibelnya teman-teman. Jadi ini mustahil kalau diperbaiki. Ya, ini sudah divonis saya harus diganti ini ya, seperti itu. Jadi kalau punya laptop ya, kalau memang sayang dijaga ya teman-teman. Jadi ini rusaknya sudah fatal. Hanya karena debu dia mati, terus LCD-nya pun juga mati ya, seperti itu. Mohon maaf, ini terlalu panjang ya. Jadi merembet kemana-mana. Oke, jadi singkatnya saja ya teman-teman. Mainboard Acer 4739 mati total, ditekan switch tidak nyala karena tegangan 3 dan 5 volt tidak hadir, dikarenakan IC ini nge-freeze ya. Kalau saya menyebutnya itu nge-freeze ya. Dan hanya saya angkat pasang dan alhamdulillah sudah kembali normal teman-teman ya, seperti itu. Oke. Bagi yang tanya, silahkan tanya di kolom komentar. Insya Allah jika ada waktu akan saya jawab satu persatu. Ya, seperti ini. Yang masih belajar, teknisi, jangan menyerah, tetap semangat. Walaupun agak pusing, insya Allah nanti berbuah hasil yang baik ya. Dari ketekunan, kedisiplinan, dan ketelitian. Dan yang utama itu tetap kalau bisa gabung grup itu ya, gabung grup teknisi atau kenal-kenal salah satu teknisi ya, minimal kalau beruntung itu bisa dikasih tahu cara-caranya.
Ya, seperti itu. Yang masih belajar tetap semangat, konsisten. Semoga video saya ini bisa sedikit banyak membantu. Ya, jangan lupa dukung channel ini, semoga tetap bisa berbagi. Oke teman-teman, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.